Apa itu corona? Corona atau coronavirus merupakan sebuah virus RNA dengan ukuran partikel 120 hingga 160 nanometer. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, diantaranya yaitu kelawar dan unta. Terdapat 6 jenis corona yang dapat menginfeksi manusia. Yang pertama ada alpha coronavirus 229E, yang kedua adalah alpha coronavirus NL63, dan ketiga ada beta coronavirus OC43, yang keempat ada beta coronavirus HKU1, yang kelima adalah Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus atau yang bisa kita kenal dengan SARS-CoV, dan yang paling terakhir adalah Middle East Respiratory Syndrome coronavirus atau yang bisa dikenal dengan MERS-CoV. Nama virus corona ini berasal dari bahasa Latin corona dan Yunani corone, yang artinya adalah mahkota atau lingkaran cahaya. Kenapa dinamain seperti itu? Karena virus corona itu berbentuk seperti lingkaran cahaya dengan permukaan tersebut mirip seperti mahkota. Jelaskan bagaimana gejala-gejala penularan dan pengobatan virus corona. Yang pertama itu adalah gejala awal orang terinfeksi virus corona itu bisa menyerupai flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan atau sakit kepala. Setelah itu, gejala ini dapat hilang dan sembuh atau malah makin memberat. Secara umumnya itu ada 3 gejala umum yang menandakan orang terkena virus corona. Yang pertama itu adalah demam pada saat suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua itu batuk kering. Yang ketiga adalah asma atau sesak nafas. Gejala-gejala COVID ini munculnya dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, jadi nih buat kalian yang mungkin merasa terkena virus corona itu, mungkin bisa dicek dulu di rumah sakit atau cek dengan rapid test. Yang kedua itu penularannya infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia atau infeksi paru-paru. Lalu ada dugaan yang menjelaskan bahwa COVID atau virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, di kemudian hari ini diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara. Yang pertama nih, nggak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar pada saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 tanpa tahunya ada social distancing. Virus corona juga dapat menginfeksi siapa saja, tetapi akan lebih berbahaya lagi atau lebih fatal bila terkena pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang menderita penyakit tertentu, perokok, atau orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah. Karena mudah menular, virus corona ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, yang ketiga itu adalah pengobatan. Sampai saat ini
belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Jadi, kalau misalkan pasiennya itu cuma terinfeksinya karena batuk ringan doang, mungkin ada obat lain yang bisa menyembuhkan batuk itu. Tapi kalau obat khusus buat COVID-nya itu masih belum ada. Lanjut, beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, langkah-langkah untuk meredakan pencegahan virus corona itu adalah merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman yang sesuai dengan anjuran dokter, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi di rumah, terus menganjurkan pasien COVID-19 itu untuk banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuhnya. Langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, usahakan tidak menyentuh bagian wajah. Jika harus, cuci tanganmu terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, mencuci tangan secara menyeluruh. Bagian-bagian tangan yang harus dicuci secara menyeluruh ialah telapak tangan, sela-sela jari, dan bagian kuku selama 20 detik. Yang ketiga, buang masker jika terasa kotor dan jangan pernah menggunakan masker lebih dari 1 kali. Yang keempat, jangan pernah mengecek bagian luar masker. Menyentuh, mengecek itu tidak boleh ya teman-teman. Yang kelima, jangan berbagi peralatan makan dan handuk dengan orang lain. Yang keenam, jika bisa, usahakan menyentuh fasilitas umum seperti tombol lift, membuka atau menutup pintu menggunakan bahu ataupun dengan siku. Dan yang paling terpenting adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir bersih ketika kalian sebelum makan ataupun setelah pergi dari tempat umum. Selanjutnya ada edukasi PHBS. Yang pertama yaitu menjaga kondisi tubuh sehingga imunitasnya menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah melakukan kebersihan tangan secara rutin, terutama sebelum memegang daerah mulut, hidung, dan mata. Apalagi setelah memegang instalasi publik, contohnya pegangan tangga atau tempat-tempat yang sering dipegang oleh orang-orang lain. Selanjutnya ada mencuci tangan dengan rutin minimal 20 detik menggunakan sabun. Selanjutnya dikeringkan menggunakan handuk. Selanjutnya ada menutup hidung dan mulut apabila bersin dan batuk. Selanjutnya dengan menghindari kontak dengan hewan liar atau peternakan. Selanjutnya, jika ada kematian mendadak pada ternak, bisa dilaporkan ke puskesmas atau dinas kesehatan. Selanjutnya yaitu jika memiliki gejala saluran nafas, gunakan masker dengan segera dan berobat ke fasilitas kesehatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak yang terjadi karena virus corona yang menghambat perekonomian di Indonesia. Dampak wabah virus corona tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global yang semakin melambat
menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan bahwa virus corona sebagai virus yang mempengaruhi dunia usaha. Jadi banyak tuh eh, perusahaan-perusahaan yang merugi karena adanya virus corona ini. Nah, di Indonesia sendiri kayak pemerintah itu mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap perusahaan-perusahaan industri. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan manufaktur otomotif yang di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka terhadap rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua, itu adalah industri garmen yang memperlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini bisa berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Nah, yang ketiga itu dari sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing. Nah, mau nggak mau sektor pariwisata ini dan penerbangan ini mengalami kerugian yang cukup signifikan. Yang keempat itu adalah sektor jasa yang nggak terlalu berpengaruh menurunnya karena ada virus corona ini. Dan yang terakhir, saya ingin mengimbau untuk selalu stay safe dengan menjauhi kerumunan, meminimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain, selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah guna pencegahan terkena virus COVID-19. Jadi kesimpulannya, virus corona atau yang bisa disebut dengan COVID-19 merupakan penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai loh, karena penularannya relatif cepat serta memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan dan belum adanya terapi definitif. Oh iya, selalu menjaga kebersihan di lingkungan agar tetap terlindungi dari terjangkitnya wabah virus corona. Terima kasih.